Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Pontianus Daki SPD dari SMA Negeri 1 Ampuang Timur, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kupang. Kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun murid agar mampu berkembang secara utuh dan mampu memuliakan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum saya mengenal guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai berikut. Saya menganggap bahwa pembelajaran hanya sebatas transfer materi saja, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Hal ini karena saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya, saya hanya menilai murid dari aspek kognitif dan psikomotorik saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa sebagai guru apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek-aspek lain. Seperti aspek kognitif, aspek afektif, aspek spiritual, aspek psikomotor, aspek sosial, dan aspek budaya, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, peserta didik bukan merupakan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, berkreasi sesuai model pembelajaran dan media yang tepat. Yang berikut, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Selain itu juga sebagai guru, saya harus bisa mempelajari karakteristik peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki keunikan dan kepribadiannya dan juga dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang terakhir, saya harus bisa menghargai karakter peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam setiap proses pembelajaran di kelas antara lain sebagai berikut. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun.